Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun saja berada, mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai orang yang mukmin atau muslim yang dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menutup lembaran akhir kehidupan ini secara husnul khatimah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang memiliki sikap hidup seperti itu dengan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dan disertai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu harus mempunyai keyakinan dan kepercayaan akan adanya kudrat dan iradat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya iman dan ketauhidan itu, orang yang beriman itu mereka akan merasakan ketentraman dan kedamaian di dalam batin mereka. Seperti itu. Demikian pula orang muslim yang senantiasa taat dan berserah diri secara utuh kepada Allah dan Rasulnya, niscaya akan menemukan ketenangan dan ketenteraman di dalam menjalani kehidupan yang merupakan amanat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada hari kiamat nanti, segala amal, pekerjaan atau perbuatan manusia selama di dunia ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Akan terlihat secara nyata, bahkan harus dipertanggungjawabkan bagi yang melakukannya. Perbuatan yang baik ataupun yang buruk akan ada perhitungannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pahala bagi orang yang melakukan kebajikan, dan telah menyediakan siksaan bagi orang yang melakukan kejahatan atau keburukan. Hal ini ditegaskan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat atau balasannya pula. Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil dan maha gagah, maha pengasih dan maha penyayang, sebagaimana firman-Nya, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa tada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Al-Quran surah Toha ayat 82. Ayat ini mengandung makna bahwa di dalam melaksanakan tugas hidup tugas hidup serta kehidupan, kita harus senantiasa mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita harus mengintrospeksi diri, terutama mengintrospeksi perjalanan hidup yang telah kita lewati. Selain itu, kita harus bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik dosa yang disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, selama hidup kita tidak akan terlepas dari godaan syaitan. Sebab syaitan akan senantiasa menggoda dan memperdayakan kita dengan berbagai cara. Sebagaimana syaitan telah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggoda manusia agar manusia ingkar dan menjauhi jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita agar senantiasa bertaubat kepadanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.
surah An-Nur ayat 31. Demikian disampaikan yang berkaitan, yang ada kaitannya dengan taubat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.